Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muklas Syauqi Tamam dari Prodi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah pengantar studi Islam yang berjudul pendekatan studi Islam. Sejalan dengan pembinaan ilmu dalam studi Islam, pendekatan studi Islam pun mengalami perkembangan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, beberapa istilah dan pentingnya teori. Ada beberapa istilah lain yang mempunyai arti yang hampir sama dan menunjukkan tujuan yang sama dengan pendekatan, yaitu theoretical framework, conceptual framework, approach, perspective, point of view, dan paradigma. Semua istilah ini bisa diartikan sebagai cara memandang dan cara menjelaskan sesuatu gejala ataupun peristiwa. Maksud dari pendekatan ini masih diperdebatkan lagi. Yang pertama, itu pun masih dibagi dua. Berarti, yang pertama itu dipandang atau dihampiri. Yang kedua, cara menghampiri atau memandang fenomena. Yang kedua, pendekatan berarti disiplin ilmu. Ada juga dua istilah lain yang juga dekat dengan pendekatan, yakni epistem dan wacana. Apa itu epistem? Epistem adalah cara manusia mengungkapkan, sedangkan wacana adalah cara manusia membicarakan kenyataan. Yang kedua, teori adalah prinsip-prinsip dasar yang terwujud dalam bentuk rumus atau aturan yang berlaku umum. Adapun fungsi teori adalah yang pertama, menyimpulkan generalisasi dan fakta hasil. Yang kedua, memberi kerangka orientasi untuk analisis dan klarifikasi dari fakta-fakta yang diperoleh. Yang ketiga, memberi ramalan terhadap gejala-gejala baru yang akan terjadi. Dan yang keempat, mengisi lowongan-lowongan dalam pengetahuan tentang gejala-gejala yang telah atau sedang terjadi. Yang kelima, melihat fenomena yang sedang diteliti dari perspektif atau sisi lain yang memungkinkan lahir teori dari perspektif baru tersebut. Yang keenam, menjelaskan fenomena, kasus, kejadian, dan semacamnya. Salah satu contoh pentingnya teori yang berfungsi untuk menjelaskan fenomena yang diteliti atau mungkin juga untuk mencoba menemukan teori yang baru yang mungkin ditemukan dari satu penelitian. Karena itu, pendekatan mempunyai pendekatan yang cukup luas. Adapun maksud pendekatan dalam tulisan ini adalah mencakup semua pengertian tersebut di atas, termasuk analisis dalam sebuah penelitian. Karena itu, ketika disebut alat analisis bertujuan untuk menyebut pendekatan. Lebih dari itu, dapat dikatakan bahwa umumnya pendekatan dan teori yang sekarang populer di kalangan ilmuwan adalah juga sudah digunakan oleh para ilmuwan masa silam, klasik dan pertengahan, meskipun konsepnya masih sederhana dan belum dirumuskan sesistematis yang sekarang. Pendekatan sosiologi, sejarah, filologi, semantik adalah pendekatan yang demikian populer dan hasilnya dapat dilihat dalam karya. Yang pertama, karya klasik. Meskipun beberapa dekade setelah era mujtahid mutlak kesadaran itu menipis, demikian juga ilmu dan pendekatan ini berkembang sedemikian rupa sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Karena itu, fenomena studi Islam dengan menggunakan pendekatan atau teori-teori ilmu sosial bukanlah hal yang baru sama sekali, meskipun belakangan muncul penekanan dan kesadaran baru tentang pentingnya fenomena agama diteliti dengan menggunakan pendekatan dan teori-teori ilmu sosial. Berikut diuraikan beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam studi Islam. Yang pertama, pendekatan normatif. Maksud pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal, formal, dan atau normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang tergandung dalam nas. Dengan demikian, pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas.
Sebab di seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul, ahli hukum Islam, ahli tafsir, ahli hadis yang berusaha menggali aspek legal, formal, dan ajaran Islam dari sumbernya adalah termasuk pendekatan normatif. Ada juga yang menggunakan pendekatan yuridis dan membedakannya dengan normatif. Maksud pendekatan yuridis adalah pendekatan yang menggunakan ukuran perundang-undangan. Perbedaan ini sah adanya meskipun kedua istilah ini boleh digunakan untuk menunjukkan maksud yang sama. Ada beberapa teori populer yang dapat digunakan dengan pendekatan normatif. Di samping teori-teori yang digunakan oleh fuqaha, usuliyin, muhadisin, mufassirin, diantaranya adalah teori teologis, filosofis, yaitu pendekatan memahami Al-Quran dengan cara menginterpretasikannya secara logis filosofi, yakni mencari nilai-nilai objektif dari subjektivitas Al-Quran. Selanjutnya, pendekatan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Yang pertama, pendekatan sosiologis. Dalam sosiologi, ada peranata sosial merupakan himpunan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang dipahami dan diatur oleh warga masyarakat dan bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Pelapisan sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam tatanan atau urutan secara bertingkat atau hierarki. Munculnya pelapisan sosial ini disebabkan adanya sesuatu yang berharga oleh masyarakat yaitu harta, benda, ilmu, pengetahuan, kekuasaan, keturunan, keluarga, kehormatan, kesolehan, dan agama, dan semacamnya. Adapun teori tentang munculnya lapisan-lapisan dalam masyarakat adalah 1. Kaitannya dengan pendekatan sosiologi, minimal ada 3 teori yang dapat digunakan penelitian, yaitu teori fungsional, interaksional, dan teori konflik dan teori fungsional. Dan teori fungsional adalah teori yang mengasumsikan masyarakat sebagai organisme ekologi mengalami pertumbuhan. Semakin bertumbuh, maka semakin kompleks permasalahannya yang dihadapi. Ada pula hubungannya dengan teori fungsi adalah teori peran. Teori peran ini adalah perangkat tindakan yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kemudian adapun langkah-langkah yang diperlukan dalam menggunakan teori fungsional, yaitu yang pertama, membuat identitas tingkah laku sosial yang problematik. Yang kedua, mengidentifikasi konteks terjadinya tingkah laku yang menjadi objek penelitian. Dan yang ketiga, mengidentifikasi konsekuensi dari suatu tingkah laku sosial. Teori interaksionisme mengasumsikan dalam masyarakat pasti ada hubungan antar masyarakat dengan individu, antara individu dengan individu yang lain. Adapun prinsip dasar yang dikembangkan interaksionalisme adalah satu, bagaimana individu menyikapi sesuatu apa saja yang di lingkungannya. Kedua, memberikan makna pada fenomena tersebut berdasarkan interaksi sosial yang dialami, yang ketika magnet tersebut dipahami dan dimodifikasi oleh individu melalui proses interpretasi dan atau penafsiran yang berkaitan dengan hal lain yang ditumpanginya. Teori konflik atau teori kepercayaan bahwa setiap masyarakat mempunyai kepentingan dan kekuasaan yang merupakan pusat dari segala hubungan sosial. Teori-teori lain yang berhubungan dengan pendekatan sosiologi adalah teori-teori perubahan sosial, yaitu teori evolusi, teori fungsionalisme struktural, teori modernisasi, teori sumber daya manusia, teori konflik dan teori ketergantungan, dan teori pembebasan. 2. Pendekatan antropologi. Antropologi itu secara sederhana adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan kebudayaan. Ada beberapa cabang antropologi. Yang pertama adalah antropologi linguistik, yang kedua antropologi budaya, yang ketiga antropologi arkeologi, dan yang keempat antropologi agama dan lain-lainnya. Yang ketiga, pendekatan gender. Analisis gender adalah alat analisis untuk memahami realitas sosial. Terbentuknya perbedaan antara gender disebabkan beberapa hal. Yang keempat, pendekatan sejarah.
Dengan menggunakan pendekatan sejarah, ada minimal dua teori yang bisa digunakan, yaitu ideal is a process dan reductions ideal. Yang kelima, pendekatan semantik. Pendekatan semantik adalah kajian yang menekankan pada aspek bahasa. Yang keenam, pendekatan filologi. Filologi adalah pengetahuan tentang sastra dalam arti luas yang mencakup latar bahasa dan memudayakan titik pada dua hal pokok dalam kegiatan fisiologi. Yang ketujuh, pendekatan hermeneutik sebagai metodologi, dan ini yang menjadi kajian dalam bahasa Inggris. Bahasa ini hermeneutik dapat bersifat subjek dan objektif hermeneutika subjektif yang dikembangkan Martin Heidegger dan Kijemo, dan disebut Fortune, bahwa sebagai pembaca teks kata tidak mempunyai akses langsung kepada penulis disebabkan adanya perbedaan waktu, ruang, dan tradisi titik-titik objektivitas dan tradisi. Titik-titik objektivitas menegaskan bahwa interpretasi berarti memahami teks sebagaimana yang dipahami pengarang. Yang kedelapan, pendekatan wacana. Pendekatan wacana lebih umum disebut analisis wacana. Analisis wacana. Analisis ini digunakan untuk melacak dan menganalisis teori khas. Yang kesembilan, pendekatan integratif. Pendekatan integratif adalah kerajaan yang menggunakan cara pandang atau cara menganalisis yang menyatu dan terpadu. Analisis ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, integratif antar seluruh nafas dengan yang terkait dalam masalah yang sudah dikupas atau dibahas. Yang kedua, integratif antaranya dengan ilmu lain yang terkait dengan pendekatan indisipliner. Password interdisipliner adalah kajian dalam melakukan sejumlah pendekatan atau sudut pandang. Terima kasih atas mohon maaf atas segala kekurangan yang saya jelaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf dan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.